Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kita kembali bersama saat ini pendengar di Opini Publik Lintas Makassar pagi untuk edisi hari ini hari Kamis 16 Desember 2021 bersama saya Arti Alfian pendengar. Dan seperti biasanya akan hadir ini satu topik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan Anda bisa bergabung untuk berkomentar pagi hari ini ya. Kita informasikan juga untuk Anda yang ingin live, kami akan nantikan di jaringan telepon di 0821 333 39440 pendengar, atau mungkin Anda ingin langsung berkomentar secara live karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga YouTube RRI Makassar. Dan sebelum kami mengundang ataupun juga menerima jaringan telepon Anda di Opini Publik Lintas Makassar pagi terkait topik kita, seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat? Seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat ya? Ini topik Opini Publik kita di pagi hari ini 16 Desember 2021 pendengar yang bisa Anda komentari pagi hari ini. Namun sebelum itu kami hadirkan dulu informasi yang terkait dengan topik kita ya, seputar pelantikan kepala desa dari reporter Suryani Arifin. Kepala Desa terpilih Desa Tondong, Kecamatan Telu Limpoe, inisial AR, yang terjerat kasus hukum dugaan korupsi dana desa, tetap akan dilantik pada 22 Desember mendatang secara virtual di lokasi berbeda. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Andi Gunadil Ukra. Dijelaskan, pelantikan Kades Tondong ini akan dilaksanakan secara virtual di Lembaga Permasyarakatan Kota Makassar. Ditambahkan, pasca pelantikan 177 kepala desa terpilih termasuk Desa Tondong, maka status jabatan Kades Tondong akan diberi intervensi waktu selama 14 hari untuk dibuatkan rekomendasi pelaksana tugas di desa tersebut. Ada dasarnya pergantian antar waktu karena misalnya meninggal dunia ataukah mengundurkan diri, ini tersangkut masalah pidana gitu. Setelah dilantik dikasih waktu selama 14 hari. Nanti setelah dia ingkrah baru dilakukan pergantian antar waktu. Untuk kesempatan pertama itu dibuatkanlah pelaksana tugas sekretaris desa atau perangkat desa dengan adanya putusan ingkrah. Setelah ditetapkan kami sebagai tahanan, baru dilakukanlah pergantian waktu. Andi Gunadil menerangkan, ketika status hukum Kades Tondong inisial AR telah ingkrah atau dinyatakan bersalah di persidangan, maka akan dilakukan pergantian antar waktu sesuai dengan tahapan peraturan gubernur. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, itu tadi informasi terkait topik kita di pagi hari ini di Opini Publik Lintas Makassar pagi pendengar, seputar seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat. Bagaimana pendapat Anda? Saya nantikan di jaringan telepon 082133339440 atau langsung mengirimkan komentar Anda di kolom komentar karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar ya. Seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat? Tadi informasi dari rekan reporter RRI Makassar ini ada kepala desa yang akan dilantik namun terjerat kasus hukum. Kemudian juga sebagian wilayah ya juga akan serentak melakukan pemilihan kepala desa, namun ada juga yang sudah melakukan pemilihan kepala desa dan sebentar lagi akan dilantik ya. Jadi seperti apa sebenarnya Kepala Desa Impian Masyarakat? Apakah baik hati, pintar, perhatian kepada masyarakat ya? Kami tunggu komentar Anda di Opini Publik Lintas Makassar pagi saat ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Arti. Selamat pagi Bunda Sofi. Iya. Tidurnya nyenyak semalam Bunda? Aduh, nggak terlalu nyenyak. Saya mau bilang sama ya, sama kayaknya. Saya sih nggak terlalu nyenyak. Dan saya yakin Mbak Arti kalau mau tugas subuh itu jam 4 itu sudah standby pasti. Bukan cuma jam 4, jam 3 subuh. Oh iya? Sudah prepare ya? Juga ya. Betul. Oke Bunda, iya. Ini topik kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi saat ini terkait seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat. Kalau menurut Bunda Sofi ini seperti apa? Iya, tadi Mbak Arti menyebut ada 3 kategori ya. Pintar. Bisa ditambah. Iya.
di samping kategori yang 3 tadi itu memang harus selalu dekat dengan masyarakat dan jangan memilah-milah, jangan membedakan antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Karena begini berarti ada beberapa keluarga saya yang pernah menjabat sebagai kepala desa di kampung. Semuanya itu masyarakatnya tidak mau kalau dia tergantikan. Artinya punya kesan bagus ya dari masyarakat kepada beliau. Jadi itu harapannya kita tentunya harus selalu bersikap adil. Bersikap ya. adil. Iya, itu yang paling utama, itu harus selalu bersikap adil kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan dari derajatnya, dari dari yang kaya sampai ke yang termiskin, harus disamakan. Malah kalau bisa ya yang kaya itu harus memberi contoh teladan kepada yang lebih di bawahnya kan, supaya ada kesan bahwa kita di desa ini penuh pengertian. Jadi saya kira tentunya sikap itu sikap yang selalu toleransi, yang selalu berbaik hati harus ditanamkan kepada masyarakat. Dan biasanya kalau kepala desa atau pemimpin desa yang memiliki sifat itu tidak akan terganti ya, selalu akan dipilih-pilih terus oleh masyarakat. Itulah tadi saya katakan bahwa kerabat saya itu ada beberapa yang tidak mau masyarakatnya menggantinya. Jadi itulah bahwa dia punya kesan baik dari masyarakatnya. Itu katanya jangan masih diganti Pak, tidak mau terus, tidak bisa juga. Tidak bisa juga. Iya, nah banyak kandidat lain. Banyak, dan harus ada regenerasi. Betul. Itu yang terutama. Jadi harus juga mengerti. Nanti dia kira si orang saya bujuk-bujuk kita pilih Kak lagi. Iya kan begitu kan kesannya kalau di kampung. Ya mudah-mudahan seperti ada yang reporter sampaikan tadi bahwa ada kepala desa yang terlibat korupsi tapi masih akan dilantik nanti. Waduh, bagaimana ya? Mudah-mudahan kepala desa yang akan dilantik sebentar ini jangan sampai terlibat dana desa, jangan sampai memeras warganya, jangan sampailah yang negatif-negatif. Dan meskipun ada dana desa semua untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa tersebut ya, Bunda Sofi. Kepentingan masyarakat. Baiklah. Untuk kepentingan pribadi Pak desanya berarti ya. Dan jangan disalahgunakan. Terima kasih kalau gitu Bunda Sofi. Salam sehat. Selamat pagi. Selamat pagi dari Bunda Sofi yang ada di Goa ya. Terima kasih sudah berkomentar. Ini mendengar, dan saya masih menantikan komentar yang lain ini yang ingin berpartisipasi di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Seperti apa sebenarnya kepala desa impian masyarakat? Kalau menurut Anda seperti apa? Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Arti. Selalunya ini sehat ya Pak Wahyu dengan Bunda Sofi. Kan? Namanya juga tetanggaan ya. Oke Pak Wahyu. Dari kemana-mana jaringannya. Dibagi-bagi Ki, antar rumah ke rumah. Oke Pak Wahyu, seperti apa ini kepala desa impian dari Pak Wahyu? Kalau menurut Pak Wahyu seperti apa? Yang pertama adalah bisa menjadi bapak ya. Bapak, alasannya? Ya, bapak dalam arti ini namanya bapak bagaimana pengayom. Mengayomi, oke. Terus adil. Adil, sama tadi. Karena kita kan tahu bahwa dalam satu tempat itu yang namanya desa pasti ada namanya kekerabatan keluarga. Betul. Dan sering kita lihat kalau ada pembagian bantuan apa segala macam, biasanya keluarganya dulu yang didahulukan, itu yang perlu dihilangkan pikiran seperti itu. Ya, artinya sama lah, ya kan? Terus kepala desa impian saya itu betul-betul punya waktu. Punya waktu. Kan? Punya waktu untuk rakyat, artinya yang di bawahinya, artinya rakyatnya lah. Karena terkadang ya ada juga pemimpin ya, pemimpin. Lihat orangnya, kalau misalkan kita ada keperluan apa segala macam, ya kan? Biasa lihat orangnya bagaimana. Nah, itu yang perlu, dalam pemikiran seperti itu yang perlu dihilangkan. Jadi semua sama rata, harusnya sama rata ya? Iya, harus begitu dong. Okay. Jangan pilih-pilih. Kenapa? Karena ya
namanya masyarakat kan kita pilih Anda sebagai seorang pemimpin. Nah, terus bersih dari namanya korup. Bersih. Ini yang paling penting. Kalau misalkan ada bantuan dari atas, ya harus disalurkan kepada masyarakat, jangan disortir dulu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Kalau umpama bantuan dari masyarakat 10 juta sampai ke masyarakat tidak sampai seperti karena sudah disortir dengan alasan ini itu. Ya kalau alasan ini tepat ya tidak ada masalah, ya kan? Kalau alasannya tepat. Tapi kalau terlalu banyak tetek bengeknya ini segala macam, nah itu. Nah, dan kepala desa impian saya betul-betul bisa menjadi pemimpin yang bagus, yang bisa dijadikan teladan. Artinya amanah ya, oke. Ya, betul-betul amanah. Karena jangan sampai ya kita kan sering lihat dengar ada kepala desa sampai didatangi masyarakat karena ini itu apa segala macam. Jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu ya? Karena kepala desanya sendiri yang kurang beres. Oke. Intinya kepala desa impian dari Pak Wahyu itu bisalah menjadi bapak yang mampu mengayomi seluruh masyarakat. Ya, itu yang paling penting. Itu paling penting, jangan sampai ada pembagian bantuan berdasarkan bijak. Nah, itu yang kita takutkan. Itu yang kita khawatirkan karena pinduknya dulu, cikalingnya dulu, apanya segala macam, walaupun tidak pantas mendapatkan dikasih. Hal seperti itu yang dan ini seringkali terjadi, bukan cuma hanya lingkup desa saja, terkadang RT RW juga terkadang seperti itu. Artinya memberikan bantuan berdasarkan bijak. Oke. Baik. Itu yang perlu dihilangkan, itu mindset seperti itu yang perlu dihilangkan. Iya. Oke Mbak Arti. Terima kasih Pak Wahyu. Salam sehat selalu. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi dari Pak Wahyu yang ada di Goa ya, tetangganya Bunda Sofi. Yang lain saya juga masih menantikan dengan telepon Anda pendengar melalui 0821 3333 9440. Buat Anda yang ingin berkomentar seperti apa kepala desa impian masyarakat ya. Kita terima kembali dengan telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Arti. Iya, selamat pagi juga Pak Abdullah Sewang. Iya. Sudah mikir sarapan? Baru mau pergi cari anak-anak makanan di sini. Sebelum cari sarapan, mari langsung ke komentari topik kita pagi hari ini Pak Abdullah Sewang. Seperti apa ini kepala desa impian masyarakat kalau menurut Pak Abdullah Sewang? Kepala desa itu harus jujur dan pintar. Jujur dan pintar. Pintarnya dalam artian apa ini? Ya harus tahu membagi waktu. Bukan membagi uang ya? Membagi uang kalau ada juga. Yang penting sama rata dan untuk kepentingan masyarakat ya Pak Abdullah Sewang. Iya. Karena kepala desa itu paling mudah sekali disoroti. Iya. Nggak tahu kenapa begitu. Jadi memang kepala desa itu dia harus pintar bermasyarakat supaya bisa opo kembali. Kalau dia membeda-bedakan orang kayak satu kali jadi. Tapi kalau dari segi usia Pak Abdullah Sewang ini lebih suka yang mana? Apakah kepala desa yang masih muda atau memang yang sudah berumur lah seperti itu? Ya kalau memang masih ada yang muda saja. Oh yang muda, regenerasi paling tidak ya Pak Abdullah Sewang ya. Begitu, iya. Oke, baiklah kalau gitu Pak Abdullah Sewang, terima kasih sudah gabung juga di Opini Publik. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pantas Pak Abdullah Sewang karena belum sarapan mungkin tidak terlalu semangat ya. Tetapi terima kasih ini sudah berpartisipasi, sudah berkomentar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Yang lain juga pendengar yang ingin berkomentar namun ingin gabung lewat live chatnya kami boleh ya, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga dari YouTube RRI Makassar. Seperti apa sebenarnya kepala desa impian masyarakat? Anda bisa berkomentar di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi untuk kesempatan hari ini. Kita terima kembali. Halo, selamat pagi. Halo.
Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Arti. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan Pak wabarakatuh. Mustar di Benteng Jampea Selayar. Pak Mushar di Benteng Jampea Selayar. Apa kabar Selayar ini Pak Mushar? Oh, alhamdulillah sekarang dalam kondisi cuaca cerah. Cuaca yang cerah. Iya. Tapi keadaan di sana aman ya Pak Mushar ya? Alhamdulillah di tempatku aman walaupun kemarin terjadi gempa di Flores ya, terjadi ada korban rumah rubuh di sini. Oh, ada rumah rubuh di sana ya? Korban luka-luka begitu Pak Mushar? Tidak ada luka-luka. Oh, tidak ada Mbak. yang luka-luka. Cuma Oke. korban, ya, rumah rubuh saja. Oh, rumah rubuh saja. Tapi apakah masyarakat yang ada di sana yang sudah mengungsi sudah kembali lagi ke rumah masing-masing atau mungkin masih takut ini menurut pemantauan dari Pak Mushar? Kalau di 2 kecamatan yang terdekat di lokasi gempa masih mengungsi, Mbak. Masih mengungsi, Kita sekarang oke. Bupati Selayar sementara berada di lokasi itu. Pasti. Tetap waspada ya, Gempa. Pak Mushar ya, tetap waspada. Oke, langsung Tetap ini waspada. berkomentar di opini publik kita dengan topik seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat menurut Pak Mushar di Benteng Jampea Iya. Selayar. Kepala desa yang menurut saya pertama-tama adalah harus jujur. Jujur. Oh iya. Kemudian dia berwibawa, dia dipandang selaku orang tua di desa itu. Maksudnya pandangan-pandangan yang diberikan ke masyarakat adalah pandangan-pandangan yang bersifat Positif. dewasa, Mhm. menjadi tokoh di desa itu. Mhm. Kemudian kita melihat ada prinsip bahwa ada kepala desa yang jiwa kepemimpinannya adalah meniru kepemimpinan tukang sate. Seperti itu apa yang itu? harus dihindari. Seperti apa itu Pak Mushar? Dia yang ngiris dagingnya, dia yang nguliti, dia yang tusuk-tusuk, dia yang panggang, dia seperti itu. mestinya kepala desa itu punya kepala dusun, punya perangkat desa. Berikanlah porsinya mereka masing-masing, berikanlah tugasnya masing-masing. Jangan semua mau diambil ya. Jangan semua mau diambil, bahkan pengurusan pencairan juga diurus oleh kepala desa, pencairan dananya, sehingga tenaganya, pikirannya hanya terkuras untuk mengurus pencairan, bukan untuk mengurus masyarakatnya di desa. Itu yang kita hindari. Tapi tidak bisa dipungkiri juga Pak Mushar, selalu saja kita temukan perangkat desa yang seperti itu. Tapi semoga untuk pemilihan kepala desa di tahun ini tidak ada lagi ya Pak Mushar. Itu Tidak harapan ada kita lagi, bersama. itu harapan kita. Betul. Lalu kemudian sialnya perangkat desa ketika kepala desanya terperangkap offside dalam hal ini menjalani proses hukum, lalu dilibatkan bendaharanya, sekretarisnya kemudian. Ini yang kita tidak inginkan, Mbak Arti. Dan intinya kita ingin pemimpin kepala desa itu adalah pemimpin yang jujur. Dan tidak meniru kepemimpinan tukang sate. Saya kira itu, Mbak Arti. Terima kasih Pak Mushar. Kita Ingat berharap selalu. dan berdoa mudah-mudahan gempa di Indonesia tidak terjadi lagi. Amin, Insyaallah, amin. Tetap waspada ya, dan selalu sehat Pak Mushar. Insyaallah. Insyaallah, amin. Amin, amin. Ya Pak Mushar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Mushar yang ada di Benteng Jampea Selayar ya. Kita bersyukur ini karena informasi dari Pak Mushar semua aman, dan kita harapkan juga teman-teman keluarga yang ada di Kabupaten Selayar dan sekitarnya ini tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa ya. Kita terima kembali kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Dari siapa di mana ini? Dengan Zidan di Pindrang ini berarti. Zidan. Di sini lagi cerah berawan. Di Pindrang ya? Iya. Lagi di Pindrang sekarang. Ini di Kabupaten Pindrang adakah pemilihan kepala desa saat ini, Zidan? Saya tidak tahu ini berarti, soalnya saya bukan warga di sini, cuma warga Polman, jadi pendaman di sini toh. Jadi saya kurang tahu. Tapi tidak apa-apa ya, komentari topik kita ini, Zidan. Seperti apa kepala desa impian masyarakat menurut Zidan ini? Kalau menurut saya itu berarti kepala desa itu yang diimpikan itu masyarakat, dia bebas dari korupsi, kemudian tidak menggunakan narkoba, terus merakyat, tidak sering pungli, pokoknya jujur lah. Jujur. Iya. Ya, itu saja berarti. Oke.
Kalau begitu sukses kasih. selalu ini Selamat pagi. buat Sidan yang Iya. ada di Pindrang. Terima kasih sudah berkomentar. Ini kayaknya yang terlupakan tadi, bebas dari korupsi, kemudian bebas dari yang namanya penyalahgunaan obat-obatan terlarang ya, narkoba seperti itu, dan juga bebas dari pungli. Harus betul-betul mengayomi masyarakat dan mementingkan kepentingan masyarakat seperti itu. Terima kasih buat yang sudah berpartisipasi, beropini di kesempatan pagi hari ini pendengar, di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi edisi hari Kamis 16 Desember 2021, dan sebentar kita masih akan kembali menerima jaringan telepon Anda. Untuk itu pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi.
1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan? Iya, tahu. Udah lihat di status kamu. Kamu inget nggak Rina teman SMA kita? Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih, jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana. Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu. Vin, ada lagi bapak-bapak. Cukup kamu dan kebaikanmu ya. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang masih terus setia bersama kami di kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk hari ini, hari Kamis di 16 Desember 2021 ya. Dan kami masih menantikan jaringan telepon Anda untuk bergabung di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Silakan 082133339440 bisa Anda gunakan untuk Anda yang ingin berkomentar secara live, atau mungkin boleh juga mengirimkan pesan Anda di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar mendengar di 0811 400 2222 atau langsung berkirim komentar di live chat kami, karena saat ini kami sedang live dari Facebook Pro 1 RRI Makassar dan juga di YouTube RRI Makassar. Topik opini publik kami saat ini mendengar seperti apa? Kepala Desa Impian Masyarakat. Sudah banyak tadi yang bergabung memberikan komentarnya pendengar terkait pendapat mereka seputar Kepala Desa Impian Masyarakat. Ada yang beranggapan menurut Bunda Sofi tadi ya, haruslah bersikap adil. Jangan hanya karena keluarganya makanya mau diurus. Kemudian ada juga yang ingin tanda tangan, dilihat dulu ini orang layak tidak diberikan tanda tangan, jangan ya. Tetapi betul-betul yang bisa menjadi bapak, yang bisa mengayomi tadi, yang sudah diinformasikan juga, yang sudah bergabung tadi Pak Wahyu yang ada di Goa ya. Kita menyapa juga yang sudah bergabung melalui pesan singkat di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Apa kabarnya buat Andriani yang ada di Kabupaten Pindrang?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya kepala desa impian saya ini harus pintar dan juga jeli dalam membangun desanya, bukan membangun kepentingan diri sendirinya. Oke, benar juga ya. Terima kasih Andriani yang ada di Kabupaten Pindrang. Kita menyapa juga pagi hari ini yang sudah berpartisipasi bergabung lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar. Apa kabarnya ini buat Pak Haryo yang ada di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat penting ini memilih kepala desa yang betul-betul mampu membawa desa ke arah yang lebih baik, bukan justru mampu membawa desa untuk kepentingan dirinya sendiri ya. Oke, terima kasih sudah bergabung juga di kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi. Kita terima penelpon yang sudah masuk. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah, kita sehat selalu. Amin, amin, amin. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Dikenal Allah Subhanahu wa taala. Iya, Bunda Hajani di KPU Maros. Ini kita berbicara soal kepala desa ini, Bunda. Seperti apa ini kepala desa impian masyarakat menurut Ibu Hajani yang ada di KPU Maros? Kalau saya kan bukan desa, saya kelurahan. Oh, kelurahan, sama-sama aja. Seperti apa ini? Itu kepala desa sekarang itu harus betul-betul jadi kepala desa yang jujur. Jujur. Iya, karena mengapa? Karena dia dapat anggaran banyak itu deh, Pak siapa? Arti ya, dia dapat dana banyak itu, miliaran itu, ADD-nya itu. Jadi harus dia memperlakukan itu dana yang diberikan, bantuan yang diberikan itu memperlakukan sebaik mungkin. Sebaik mungkin dan untuk kepentingan masyarakat ya. Percaya oleh masyarakatnya. Jadi kalau mau jadi kepala desa selama-lamanya, tidak tahu jika pada seumur hidup. Tidak mungkin juga. Tidak mungkin nih. Tapi kalau dari segi usia, kalau disuruh memilih ini, apakah usianya yang masih fresh, masih muda, atau yang sudah berumur ini? Kalau saya lihat di sini, saya di daerah aku, yang masih agak-agak muda memang. Kalau yang sudah itu ya mungkin dipindahkan ke kantor lain ya, bukan menjadi kepala desa, karena kepala desa itu berat, karena pemerintah banyak masyarakat dari ke lingkungan, RT lingkungan dan sebagainya. Jadi ada pemikiran-pemikiran yang baru ya kalau masih muda begitu kepala desanya atau pemimpinnya. Betul-betul harus diberikan itu bekal itu Pak Desa. Iya, supaya dia memerintah dengan sebaik mungkin, menjalankan sebaik mungkin, bagaimana dengan masyarakatnya, bagaimana mengayomi masyarakatnya, bagaimana pembangunan desanya itu supaya betul-betul diperhatikan dan dananya itu harus betul-betul disampai ke situ, ya. Pokoknya semua yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang ada di desa ya. Iya. Ibu Hajani. Iya. Jadi Pak Desa itu betul-betul harus jujur, lurus, teguh, pokoknya begitulah. Pemimpin itu harus jujur. Iya, jujur Ki. Jangan Ki kalau ada uang banyak, hijau mata. Semoga kita harapkan bersama di pemilihan kepala desa untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan sekitarnya ini semua aman-aman yang baik-baik begitu yang bisa mengayomi masyarakat. Oke, terima kasih. Mengayomi masyarakatnya, membangun masyarakatnya dan lain sebagainya ya, seperti itu. Ingin tahu juga ini. Iya, ingin tahu juga ini di Kabupaten Maros ini Ibu Haja Hani, apakah dalam keadaan yang cerah ini? Iya, kalau di Maros masih aman-aman. Belum ada kabar bahwa Pak Desa sana korupsi, Pak Desa sana dipecat karena begini, belum ada. Paling pergeseran, pembaharuan begitu. Siap. Mutasi dari desa sana itu untuk mungkin membangkitkan lagi di sana atau memberikan bagaimana membangun desa yang itu, karena berhasil di sana. Pasti itu kalau berhasil desa situ, Mbak, langsung tindak ke desa yang lain supaya di sana juga berhasil seperti itu. Siap. Oke, terima kasih. Contohan, ya.
Oke sayang. Iya, terima kasih. Sehat selalu, Nak. Amin, amin, amin. Iya, Pro 1 sehat semuanya. Amin. Amin. Makasih sayang, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Hajani yang ada di KPU Maros ya, betul-betul harus mengayomi masyarakat, harus bersikap jujur. Itulah salah satu contoh pemimpin yang terbaik, khususnya Kepala Desa Impian Masyarakat banyak. Baiklah, kita masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi. Di kesempatan hari ini, hari Kamis 16 Desember 2021 mendengar. Dengan topik kita pagi hari ini, seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat? Seperti apa Kepala Desa Impian Masyarakat? Sudah banyak tadi yang bergabung memberikan komentarnya. Yang pasti ciri-ciri Kepala Desa Impian Masyarakat adalah jujur, kemudian bisa mengayomi masyarakat, segala sesuatu yang diperbuatnya itu memberikan aura positif kepada seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut. Itu harapan kita bersama, dan semoga setiap kepala desa yang sudah terpilih ataupun juga yang baru akan dipilih itu semua amanah dan semua bisa mengayomi masyarakat yang ada di desa tersebut. Kita akan terus lanjutkan kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi saat ini. Tak pernah ku bayangkan tempat di sisi hatimu yang kosong jadi yang paling bahagia. Dapati cinta itu perlahan engkau pun pergi, jauh tenggelam tinggalkan bunda. Bertahun ku coba sendiri berteman caci maki, takkan ku lepas lagi kehadiranmu, oh anugerah. Sepanjang usia kita terus bersama, mengarungi hidup dengan cinta, turut kehendaknya. Sepanjang usia kita mau terpisah, memberikan hatiku seutuhnya hanya kepada dirimu. Pernah
diriku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati pelukan di ujung waktu. Sudilah kau temani diriku, sudilah kau menjadi temanku, sudilah kau menjadi istriku. FM Pro 1 RRI Makassar, Kanal Inspirasi. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di kebersamaan kita pendengar di Opini Publik Lintas Makassar Pagi untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, di 16 Desember 2021. Dan saya ucapkan juga terima kasih buat yang sudah bergabung, baik itu melalui line telepon kami di 082133339440 atau yang sudah memberikan komentarnya lewat WhatsApp Pro 1 RRI Makassar dan di live chat di
Pro 1 RRI Makassar ya, Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kita bacakan dulu, ini ada juga yang sudah berpartisipasi. Said Sidan yang ada di Pindrang, kepala desa yang kami inginkan tentunya yang bebas dari korupsi dan terus merakyat katanya ya. Memang merakyat itu perlu untuk seorang pimpinan. Ada juga Hendrik Sumampau ini terima kasih juga sudah bergabung lewat kolom chat di Facebook Pro 1 RRI Makassar. Kepala desa impian yang dipilih masyarakat adalah figur yang telah menunjukkan kreativitasnya di desa melalui pengkaderan organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan, dan organisasi sosial lainnya yang menunjukkan pengabdian dan juga dampak kepercayaan. Sosok itulah katanya yang mestinya dipilih oleh warganya ya. Terima kasih sudah memberikan juga komentarnya ini Pak Hendrik Sumampau yang sudah bergabung di kolom chat Pro 1 Facebook Pro 1 RRI Makassar ya. Ada juga yang sudah gabung, ada Pak Bayu yang ada di Kabupaten Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sosok pemimpin kepala desa impian masyarakat adalah yang baik hati, adil dan tidak mementingkan diri sendiri. Oke. Memang ya, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Seorang pemimpin itu harusnya mementingkan kepentingan masyarakatnya, baik itu di desa, kelurahan, ataupun yang berada di tiap-tiap daerah. Dan kita harapkan bersama pendengar Pro 1 RRI Makassar di pemilihan kepala desa untuk tahun ini, semua pemimpin yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang bisa mengayomi masyarakat yang ada di desanya ya. Baiklah, saya tutup kebersamaan kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi hari Kamis 16 Desember 2021. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Saya Arti Alfian bersama rekan pengarah acara saya, ada rekan Syafi'i Rasak dan juga rekan Hasir, dan ada operator saya Iqbal, Ruli dan Yudi ya, yang juga sudah turut bergabung bersama kita di Opini Publik Lintas Makassar pagi saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.